CGP Angkatan 4 Kabupaten Wonogiri. Pada saat ini kami sedang melaksanakan tugas dari LMS, yaitu alur eksplorasi konsep bersama rekan sejawat saya, Ibu Agustina Diah Fajarwati. Selamat datang Bu Agustina. Selamat datang. Bagaimana kondisi Ibu Agustina? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Pada saat ini terima kasih atas kerawaannya sudah meluangkan waktu untuk hadir ke sini. Dan sebelum kita berjalan lebih dalam lagi, saya akan membacakan kasus di LMS yang saat ini sedang saya geluti. Mungkin kasus ini ada di sekitar kita, mungkin juga kita pernah merasakan sendiri dalam posisi yang seperti ini. Nah, ini saatnya untuk kita berbagi apabila ada kasus seperti ini, bagaimana kita mengambil keputusan. Di sini ada Ibu Tati yang merupakan guru kelas 5, yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya paralel. Nah, ruangan kerja Ibu Tati ini persis di sebelah ruangan kerja kelas Anda. Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Tetapi pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid itu sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, dari kasus yang ada di LMS yang mungkin kita juga sudah familiar dengan kasus ini, mungkin kita pernah atau orang di sekitar kita juga pernah. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan kalau ada kondisi yang seperti ini? Ya, kalau menurut saya ya, mungkin saya tidak langsung mengambil tindakan. Ya. Saya akan melihat dari sisi guru, tadinya, ya, dan juga dari sisi si anak. Ya. Nah, mungkin kita tidak bisa langsung mengejar, oh ini salah anak atau ini salah salah dari gurunya, gitu ya. Jadi kita harus melihat dulu sebenarnya permasalahannya itu seperti apa, gitu ya, dari kasus itu tadi. Dari mana, seperti apa, sumbernya bagaimana. Intinya kita melihat dulu dari dua sisi, tidak hanya dari satu sisi dulu. Ya, betul. Nah, seandainya kita sudah tahu problemnya di mana, permasalahannya di mana, kita baru mengambil tindakan atau sikap untuk mengantisipasi permasalahan itu menjadi lebih panjang lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, betul sekali ya Ibu Agustina. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita harus melihat dulu data-data yang ada, kemudian kondisi senyatanya. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan berdasarkan satu sisi saja atau berdasarkan ketergesaan karena harus menyelesaikan. Jadi harus melalui pemikiran yang kita lihat dulu latar belakangnya. Ini kok bisa terjadi seperti itu, kenapa? Nah, kita tidak boleh langsung judge A atau si B yang salah. Nah, kita harus mencari dulu latar belakang dan permasalahan itu. Nanti kalau kita sudah tahu, kita lebih
lebih untuk bisa mengambil dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, gitu ya ya. betul ya, kita jadinya adil istilahnya apa, Iya. permasalahannya seperti apa, tidak berat sebelah Betul intinya seperti ya. itu. Kalau menurut saya seperti itu berarti. Betul sekali. Nah, kita sudah tahu apa yang Bu Agustina lakukan. Kemudian yang kedua, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Gitu. Memberikan instruksi ya? Ya, memberikan instruksi. Tapi posisinya yang mempunyai wewenang di kelas itu adalah guru yang bersangkutan. Mungkin saat ini yang dimaksudkan adalah Ibu Tati selaku guru di kelas 5. Oh iya. Kalau menurut saya bisa kita memberikan instruksi ya, tapi kita tetap juga harus melihat permasalahan itu dari banyak sisi. Maksudnya tidak hanya satu sisi, yang salah si A atau yang salah si B. Kalau misalnya kita sudah melihat, jadi kita tahu permasalahan itu seperti apa. Nah, seandainya permasalahan itu memang semakin meluas dan akan menjadi panjang, berbuntut panjang, kita mungkin juga akan masuk ya, kita akan memberikan instruksi, ini seperti ini. Kalau menurut saya seperti itu Bu, jadi tetap harus melihat latar belakang dari permasalahan itu sendiri. Walaupun saya punya wewenang, kalau dari gurunya sendiri di saat itu yang mempunyai kelas bisa menyelesaikan permasalahannya ya tidak apa-apa, saya tidak usah melakukan instruksi, saya tidak usah melakukan instruksi atau harus masuk ke dalam permasalahan itu. Tapi kalau saya punya wewenang dan permasalahan itu semakin melebar, mungkin saya juga akan masuk dan akan berusaha membantu untuk memecahkan permasalahan itu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin betul sekali ya Bu ya. Jadi kita bisa melakukan interupsi apabila memang kondisinya membutuhkan interupsi tersebut. Kondisi dalam arti sudah berdampak cukup luas dan kita sudah tahu latar belakangnya seperti apa. Tetapi kita tidak bisa menginterupsi ketika kelas itu sudah mulai kondusif dan kita belum tahu latar belakangnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita mengambil tindakan yang keliru. Jadi ya seperti itu. Betul. Kalau menurut saya ya tetap di suatu kelas itu kan sudah ada yang mengaku, istilahnya sudah ada yang bertanggung jawab. Kalau seandainya memang kita tidak dibutuhkan, walaupun di saat itu kita punya hak, kita tidak akan langsung ikut campur, nanti malah semakin keruh permasalahan. Kan tidak mungkin satu kapal itu ada 2 nahkoda. Nanti kapal ini mau dibawa kemana selama bisa bertanggung jawab terhadap kelas itu ya monggo. Walaupun saya juga punya hak di situ, yang penting kita kalaupun akan membantu atau istilahnya membantu menyelesaikan, ya tetap kita harus melihat berbagai latar belakang dari kasus itu, tidak serta-merta mengecat salah satu misalnya atau itu benar. Kalau menurut saya seperti itu. Harus ada data-data yang konkret gitu ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu misalnya dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan apabila terjadi kondisi seperti ini? Seperti tadi yang saya bilang, saya tetap akan melihat dari 2 sisi, dari sisi siswa dan juga dari sisi gurunya gitu. Saya tidak bisa langsung mengejar salah satu itu benar atau salah tadi ya. Jadi saya juga akan melihat latar belakang permasalahannya ini seperti apa. Nah, kalaupun nanti kita sudah tahu permasalahannya dan kita bisa membantu untuk menyelesaikan, kita akan membantu menyelesaikan, walaupun mungkin tidak langsung saat itu ada masalah kita langsung masuk, tidak harus seperti itu juga, tapi kita menunggu momen yang tepat. Ini seperti ini. Mungkin kalau seandainya yang salah itu dari gurunya, ya kita akan memberikan masukan atau kita akan berdiskusi lagi gimana baiknya untuk mengatasi permasalahan seperti ini, sehingga untuk kedepannya tidak akan terjadi permasalahan yang seperti ini lagi. Kalaupun nanti yang bermasalah itu dari sisi murid, ya mungkin akan dipanggil, diberi nasihat bagaimana
baiknya untuk kedepannya. Intinya ya agar semuanya itu menjadi lebih baik lagi. Kalau menurut saya seperti itu Bu Elin. Agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal yang serupa gitu ya. Iya. Nah, kalau saya lihat dari jawabannya Bu Agustina itu memang mengarah kepada siswa ya. Jadi memang sesuai dengan kurikulum yang ke depan. Jadi keberpihakan kepada anak. Jadi jangan sampai semua itu dibebankan kepada anak. Jadi untuk kebahagiaan anak dan kita itu memang melayani mereka. Iya, betul. Ya intinya kita itu melihat suatu permasalahan ini tidak dari satu itu ya. Oh, kalau zaman dulu mungkin ini ya, anak yang salah yang mesti anak. Padahal belum tentu kan. Sekarang apalagi kalau anak zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu ya, lebih open minded dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mengikuti sesuai dengan usia dan masanya, dan juga dengan melihat permasalahan atau latar belakang dari permasalahan itu sendiri juga sebenarnya. Saya seperti itu. Iya, luar biasa. Nah, dalam kondisi ini itu dapatkah Anda menginterupsi seperti tadi yang sudah disampaikan, sepertinya Mbak Agustina antara bisa iya bisa tidak ya. Iya ketika kondisinya itu sudah tidak tidak kondusif. Ya kita mungkin itu tadi ya seperti yang saya katakan, kalau seandainya memang kondisi atau permasalahannya itu sudah sangat rawan dan panjang, akan melebar jadi kemana-mana, ya saya akan masuk, akan melihat permasalahan itu seperti apa. Kalau saya seperti itu, lebih ke bentuk kepedulian gitu ya, peduli. Jadi tidak membiarkan itu tuh semakin melebar kemana-mana, tapi peduli bagaimana agar itu segera tertangani. Iya, segera tertangani. Terus ya kedepannya tidak akan terulang lagi permasalahan yang sama seperti itu lagi. Jadi kita juga untuk untuk bekerja, untuk membantu peserta didik itu juga saling antara siswa dan gurunya juga berkolaborasi sehingga gitu ya. Begitu. Jadi sama-sama, kalau menurut saya seperti itu. Intinya kita tidak kita adil lah, kita melihat itu tidak satu sisi saja, semuanya harus kita lihat dulu demi kebaikan bersama. Kalau saya seperti itu. Luar biasa sekali Bu Agustina. Jadi untuk pemecahan kasus ini seperti yang sudah kita diskusikan lagi. Jadi kedepannya itu memang sesuatu itu harus diselesaikan, tapi tidak boleh gerusa-gerusu, ibaratnya seperti itu. Harus melihat latar belakangnya seperti apa, kemudian pengambilan keputusan itu juga harus melalui data-data yang konkret. Nah, memang ini sesuai dengan kurikulum kita ke depannya, yaitu keberpihakan pada anak dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya mungkin dari diskusi kita di pagi hari yang sangat cerah ini, saya dapat mendapatkan banyak sekali pembelajaran, sehingga ke depan kita juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita. Nah, terima kasih sekali waktunya Bu Agustina, sudah kerso untuk meluangkan waktu berdiskusi, dan semoga ke depan bisa memajukan pendidikan di Indonesia, utamanya di sekolah kita gitu ya. Ya lemah teles ya Bu Agustina. Terima kasih masukannya. Sama Bu Elin, kita semua bisa sharing, kita bisa mencari solusi untuk kebaikan bersama. Itu saya sangat senang sekali. Terima kasih sekali. Demikian tadi diskusi singkat saya, diskusi dengan penuh kehangatan dengan Ibu Agustina Diah Fajarwati tentang alur eksplorasi konsep modul 3.1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustina.